Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa tuni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Positive thinking, positive healing, positive motivation. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita awali aktivitas dengan beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal hifdza wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil 'azimi sultanik. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai seorang muslim, sebagai orang tua. Kita harus memiliki keterampilan bagaimana kita jika ada anak kita, anak putra putri kita, mereka dianggap tentunya orang tua kita semua sebagai orang tua sangat mengharapkan anak kita itu sukses di bidang pendidikan, di bidang agama, dan juga termasuk badannya sehat, solehah, ya, dan artinya tercapai cita-citanya. Ya, harapan itu adalah tentunya harapan semua orang tua. Orang tua mengharapkan putra putrinya menjadi orang-orang yang hebat, orang sukses, yang membanggakan diri orang tua. Tentunya itu kan harapan orang tua semuanya. Bahkan
bisa membanggakan orang tuanya, bahkan bisa memberikan mahkota di surga nanti. Kalau anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang hafid atau hafidh Al-Quran, dan tentunya dengan anak-anak yang soleh tadi, kita sangat mengharapkan anak-anak kita juga salah satu amalan yang tidak akan pernah putus yang kita tanamkan kepada anak kita, yaitu amalan yang seandainya orang tua kita telah meninggal, maka amalan tidak pernah putus, yaitu karena kebaikan, karena amalan dari putra putri kita. Maka kita sebagai orang tua harus menanamkan kebaikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan anak-anak yang soleh maupun solehah. Maka tentunya dalam kehidupan ini semuanya tidak berjalan dengan mulus-mulus saja. Tentunya nanti pasti ada ujian, cobaan, dan semuanya itu karena itulah sudah sunatullahnya. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita menghadapi rintangan, ujian dan cobaan. Rintangan, ujian dan cobaan. Maka mari kita lihat apa itu rintangan, apa itu ujian dan cobaan. Rintangan dapat sebagai ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Untuk apa? Untuk menguji sejauh mana kesabaran, sejauh mana keteguhan iman. Dan rintangan itu datang dalam berbagai bentuk. Bisa bentuknya tentang mungkin masalah anak-anak kita, mungkin masalah pendidikannya, mungkin masalah kesehatannya, mungkin dalam keluarga kita mungkin masalah ekonomi, mungkin kita dengan hubungan sosial dengan lingkungan masyarakat kita, di perumahan, di perkampungan sosial kita, atau bahkan di masalah pekerjaannya atau karir kita. Di situ ada ujian, ada cobaan, dan sebagainya. Itulah bentuk dari ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menguji apa? Kesabaran dan keteguhan iman. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa itu semua bagian dari ujian hidup yang bisa menjadi sarana kita untuk terus belajar bertumbuh, dan memperbaiki diri. Dengan kita menghadapi ujian tadi yang diberikan oleh Allah kepada kita, tentunya itu bagian. Kalau kita ingin menjadi kuat, tentunya nanti akan ada ujian. Kalau kita ingin dikatakan sabar, tentunya nanti kita akan menghadapi ujian-ujian, mungkin ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, yang menyebalkan. Apakah kita mampu menghadapi itu semua? Sebagaimana Al-Quran Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit sekali lagi, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta. Sedikit saja, bagi Allah itu sedikit kekurangan harta, jiwa, ya, buah-buahan, ya. Mungkin pertaniannya, berkebunnya yang kurang panen, ada kena hawa, kena hama, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikanlah kabar gembira. Di balik kesulitan tadi, Allah ingin memberikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Ya, ini adalah menunjukkan bahwa ujian adalah bagian dari hidup yang harus kita hadapi. Dengan kalau soalnya dari ujian, maka jawabannya itu sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal itu ada jawabannya. Sabar harus kita hadapi dengan penuh kesabaran, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan besarnya ujian yang dihadapi. Ya. Jadi semakin besar ujian kita, maka semakin besar juga pahala yang Allah siapkan untuk kita. Maka kita kalau sudah tahu demikian, semakin besar ujian, semakin besar pahala. Semakin semakin kecil juga pahala. Maka tentunya kita itu pengennya kita ini apa? Pengennya pengen pahala yang besar, tapi ujiannya sedikit. Di sini tidak ada. Yang ada itu ujiannya besar, tanggung jawabnya besar, maka pahalanya besar. Tanggung jawabnya sekecil, maka pahalanya juga kecil. Ya, ini. Maka kalau kita pengen mendapatkan ujian yang besar, kita juga harus, kalau kita pengen dapat pahala yang besar, maka kita juga harus siap dengan ujian yang besar. Untuk itu kita tidak perlu membanding-bandingkan ujian kita dengan ujian yang lain, soal kita dengan soal yang lain.
Kenapa soalnya mereka demikian? Kenapa soal saya demikian? Ya kalau mungkin ya kita tahu soal dalam satu kelas itu tentunya tidak sama. Nah, pahalanya atau pahalanya anak SD SMP dengan anak SMA. Maka kita kalau sudah kuliah ya jangan minta soal yang anak SD SMP. Ya, soal kita sudah SMP. Soal kita kalau nanti ternyata kita dikasih soal yang ternyata levelnya level karyawan, levelnya direktur, wah, berarti kita ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diangkat dengan pahala yang besar. Mungkin kita ingin diangkat derajat kita dengan pahala yang besar sesuai dengan besarnya soal yang Allah telah siapkan kepada kita. Maka dalam menghadapi ini semua, peran dari orang tua sangat diutamakan, yaitu kita kalau kita sebagai orang tua, maka orang tua memiliki peran yang besar dalam membimbing, memberikan keteladanan, ya, dan memberikan dukungan serta kasih sayang kepada putra putrinya dengan karakter-karakter baik. Orang tua bisa memberikan contoh di dalam menghadapi masalah tadi dengan tetap tenang, tetap sabar, ya, dan support. Dan kenapa? Karena menjadi baik tidaknya kita anak, ya kita anak, ya kita itu tergantung orang tua. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Anak yang dititipkan Allah kepada kita itu putih bersih, tergantung orang tuanya mau mewarnanya seperti apa. Ya, peran besar orang tua. Selanjutnya peran besar sebagai guru, mentor. Maka kita harus menitipkan anak-anak kita kepada guru mentor yang tepat, yang benar, sekolah yang benar, guru yang benar, supaya dididik dengan benar. Kita tahu sebagai orang tua pastinya tidak sempurna di dalam mendidik. Maka kita perlu menitipkan putra-putri kita kepada lembaga-lembaga pendidikan yang baik, yang bisa membimbing putra-putri kita menjadi anak putra-putri yang kuat, tangguh, dan islami. Sebagaimana Al-Quran memberikan perintah, yaitu guru memiliki peranan yang sangat penting, menekankan pentingnya ilmu, pentingnya perintah untuk menuntut ilmu, pentingnya tolabul ilmi di situ. Jadi maka bahkan Al-Quran juga mewajibkan kita menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat gitu ya. Jadi itu artinya peran guru itu sangat penting, bahkan diwajibkan gitu ya. Tapi soalnya dirahmati Allah, dan kita juga harus mengetahui yaitu komunitas atau lingkungan itu juga sangat memiliki peran yang sangat penting. Teman yang baik, ya, komunitas yang baik. Jadi kalau kita pengen tahu karakter seseorang, kita melihat siapa teman dekatnya, 10 orang atau 5 orang minimal, teman yang paling mempengaruhi kehidupannya seperti apa. Kita lihat teman-temannya, bagaimana pergaulan. Setelah dari itu kita tahu karakter seseorang, ya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Seseorang itu tergantung dari agama teman dekatnya. Maka hendaklah setiap orang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekat. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Kalau kita ingin diri kita menjadi soleh, anak kita menjadi soleh, maka pastikan teman-teman kita juga orang yang soleh, teman-teman dekat kita orang yang baik, lingkungan kita juga lingkungan yang baik. Ya, kalau sekarang sosmed kita, bacaan kita, video-video kita, WA kita, IG kita, yang kita lihat itu juga yang baik-baik, yang mencerminkan siapa mana yang paling sering kita lihat, itu akan mempengaruhi kehidupan putra-putri kita. Kemudian sejak kapan kita mendidik anak kita? Tentunya sejak dini, terutama nanti sejak mereka menghadapi rintangan, kegagalan. Karena di saat itu adalah saat yang tepat kita tahu sehingga kita bisa hadir di situ, bisa mewarnai di situ, sehingga kita terlibat langsung dalam proses tersebut. Namun dari situ kita juga memberikan support kepada kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mandiri, untuk merenungkan, untuk bisa menyelesaikan setiap persoalannya, setiap permasalahan. Jadi dan kita sampaikan kepada anak kita yakin bahwa kita ingat
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Yakini tugas soal biar mereka mengerjakan. Pastikan mereka mengerjakan. Kita pun juga bersama kesulitan kita yakin akan ada kemudahan. Maka kita berikan mereka biar mandiri, biar mengerjakan. Jangan dikit-dikit orang tua, dikit-dikit orang tua. Akhirnya nanti anak tidak mandiri. Anak ada ketergantungan kepada orang tua. Ya, maka sejak dini tadi mereka diajarkan nilai-nilai tentang bagaimana nilai-nilai tentang uh, karakter, nilai-nilai akhlak mulia, nilai-nilai ketauhidan, dan kemudian di saat mereka ada masalah, kita hadir, kita support, dan di saat mungkin menghadapi masalah yang ternyata mereka ada kesulitan lagi, maka kita bisa, ayo nak, coba lagi, ayo bangkit lagi, coba lagi, mana lagi kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan. Lagi. Kemudian terutama nanti dalam rumah kita, dalam keluarga kita hidupkan nilai-nilai bagaimana mengatasi kegagalan, bagaimana mengatasi permasalahan, ya. Di sekolah tentunya sekolah juga mengajarkan, dicarikan, kita harus tahu teman-teman mereka harus akrab dengan siapa, ya. Kita harus menitipkan kepada guru-guru kita, ya. Namun di sekolah kita tahu waktunya sangat terbatas, ya, waktunya. Maka yang paling penting memang dalam keluarga kita. Kemudian lingkungan bermain tadi, ya, kita juga pastikan lingkungan-lingkungan yang mensupport, ya, mensupport, yang di situ penting sekali untuk belajar sosialisasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mengapa ini menjadi penting? Mengapa penting kita mengajarkan kepada putra-putri kita menghadapi kegelapan? Karena hanya orang-orang yang siap mental, karena orang-orang yang kuat biasanya mereka yang sudah terlatih dengan menghadapi berbagai macam masalah. Ya, mereka menjadi anak-anak yang, karena orang-orang yang hebat biasanya terlahirkan dari kondisi kekurangan, keterbatasan, bahkan bisa menjadi out of the box, keluar dari zona nyaman, itu karena mereka sudah terbiasa dengan tekanan. Atau mungkin orang-orang hebat itu biasanya mereka lahir dari ketiadaan, atau got the power of kepepet, akhirnya muncullah ide-ide seperti itu. Nah, itu maka dibutuhkan ketahanan mental, kekuatan fisik, yang tahan banting tadi. Jadi orang hebat tidak dilahirkan dari zona kenyamanan, kenyamanan, tapi justru dari kondisi yang kekurangan atau keterbatasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah, kita ingat, sebesar apapun ujian yang kita berikan, sebesar apapun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, ingat Al-Baqarah ini, yaitu, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekuatan. Ini dengan buah-buahan. Dan selanjutnya lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji, yaitu ini semua, ingatlah, ujian ini sesuai dengan kapasitasmu. Allah tidak akan menguji di luar kemampuanmu. Dan di saat ujian-ujian itu ada kepada kita, ini kesempatan kita meningkatkan kualitas diri. Kenapa? Karena setiap rintangan yang dihadapi baik adalah peluang, itu menjadikan diri kita itu peluang memperbaiki diri. Maka jika, sebagaimana hadis Tirmidzi, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mengujinya. Ya, hadis Tirmidzi, Allah itu kalau pengen, kenapa? Karena di saat ada ujian ini biasanya Allah, seseorang akan semakin dekat dengan Allah. Dia akan mengangkat tangannya, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Di saat senang-senang, di saat banyak rezeki, mereka lupa. Di saat banyak uang, lupa. Namun di saat kekurangan, di saat keterbatasan, mereka doanya Masya Allah, dari berjam-jam, berlama-lama doanya. Tapi begitu ada kenikmatan, dia lupa. Ya, ini kadang-kadang kebanyakan begitu. Ini kebanyakan orang, makanya Allah menguji. Supaya dengan ujian tadi tujuannya apa? Supaya ingat kembali kepada Allah. Dan yang terpenting, ya, sebagai orang tua, yaitu keteladanan. Ya, sebagai orang tua, ya, kita memberikan keteladanan dalam menghadapi kesulitan. Orang tua harus menjadi role model, menjadi role model bagi anak kita, yaitu menghadapi ujian tadi sebagai contoh. Kita menghadapi permasalahan tetap tenang, tetap sabar, dan fokusnya yaitu mencari solusi, bukan menyalahkan soalnya, bukan
fokus kepada permasalahan, tapi fokuslah kepada solusi. Sebagaimana hadis Ahmad, yaitu sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu adalah yang paling banyak bermanfaat tentunya dengan kita telah mendapati berbagai macam ujian tadi sebagai bekal. Akhirnya kita punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan sehingga nanti pengalaman-pengalaman itu bisa diceritakan dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan kemudian sebagai orang tua juga mengajarkan kita bagaimana anak kita berdoa, bertawakal. Maka kita awali semua aktivitas kita sebelum aktivitas kita awali dengan berdoa. Memohon kepada Allah sebesar apapun upaya kita, sejatinya semuanya tergantung dari Allah. Kita hanya bisa berdoa, berusaha, selanjutnya semua keputusan itu Allah, maka kita berserah diri kepada Allah. Maka inilah yang kita ajarkan. Maka tadi kita awali kegiatan hari ini harus berdoa. Kita juga ajarkan kepada anak kita, jangan mulai pembelajaran, jangan dimulai pembelajaran sebelum berdoa. Silahkan harus dimulai dengan berdoa. Silahkan diawali para dosen, para instruktur, para itu sebelum pembelajaran harus diawali dengan berdoa. Silahkan doa. Syukur-syukur nanti dikasih motivasi. Ini pembentukan karakter ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, anak-anak di, diberikan pemahaman tentang pentingnya berdoa supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Kemudian kita motivasi anak kita untuk selalu berusaha dan jangan menyerah. Berusaha, jangan menyerah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu suka kepada orang-orang yang sungguh-sungguh, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, jika kamu meminta sesuatu kepada Allah, maka mintalah dengan bersungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, makanya usahanya sungguh-sungguh, doanya sungguh-sungguh, ikhtiarnya sungguh-sungguh, dan jalannya sungguh-sungguh, jalannya itu penuh semangat, antusias, semuanya dengan sungguh-sungguh, presentasinya sungguh-sungguh, mengajarnya sungguh-sungguh, ya, belajarnya sungguh-sungguh, penyalurannya sungguh-sungguh, semuanya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah pasti sukses. Hanya menunggu waktu saja. Belajarnya sungguh-sungguh, menghadapi apapun sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh yakin Allah pasti membantu. Ya, ini yang dan selalu berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu kita baru serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya terserah Allah. Maka dan dari ujian-ujian tadi sejatinya kita sedang belajar dari berbagai macam ujian. Contohnya mungkin kita belum berhasil, maka dari situ kita sedang belajar. Ketika anak mungkin dianggap gagal, itu sejatinya mereka tidak gagal, sedang belajar bagaimana menemukan cara lain, kemudian menemukan cara baru, dan mereka tidak perlu malu, ya, tidak perlu putus asa, harus bangkit lagi dan bangkit lagi. Kita dorong, kita motivasi. Berapa kali pun Anda jatuh, yang penting yang dibutuhkan yaitu sekali lagi, yaitu bangkit lagi dan bangkit lagi. Dan kemudian yaitu kita mengajarkan kepada anak kita bahwa menghadapi rintangan dan bangkit dari kegagalan itu semua itu adalah sesuatu yang biasa saja. Jatuh bangkit itu sesuatu yang biasa saja, ya. Maka karena Al-Quran, Al-Hadis juga itu semua jatuh bangkit itu bagian dari proses kita menjadi dewasa, proses kita menjadi kuat, proses kita membentuk karakter-karakter yang kuat, sabar. Orang tidak bisa dikatakan sabar. Hari ini kita belajar tentang contoh hari ini kita belajar tentang sabar. Bukan berarti kita keluar dari kelas ini menjadi orang sabar. Hari ini kita keluar tentang jiwa karakter yang kuat. Bukan berarti keluar dari kelas ini kita langsung menjadi karakter yang kuat. Belum. Ini baru pembelajaran. Kita akan menjadi sabar, kita akan menjadi kuat setelah kita menemukan orang-orang yang menjengkelkan. Apakah kita tetap sabar? Orang-orang yang membuat kita tidak sesuai apa yang kita harapkan. Apa kita sabar? Kalau kita tetap bisa tenang, sabar menghadapi yang demikian, itulah kita baru dikatakan sabar. Kalau kita hari ini kita ketemu orang, apakah kita dengan penolakan tadi kita tetap bangkit lagi, sungguh-sungguh tetap optimis, ya, baru itu kita bisa dikatakan optimis. Apakah kita kalau sholat kita hari ini mengaji, membaca ayat Al-Quran, sholat, apakah dikatakan kita termasuk orang soleh?
Belum tentu. Karena membaca ayat suci Al-Quran, sholat, itu jalan menuju soleh. Jalan menuju soleh. Lalu bagaimana Pak? Apakah kita tinggalkan membaca ayat suci Al-Quran dan sholat? Tidak. Kamu harus membaca ayat suci Al-Quran. Dan kamu harus sholat yang rajin, yang khusyuk. Ya. Karena itu jalan menuju soleh. Soleh itu yaitu amal, yaitu perilakunya, tingkah lakunya. Maka itu semuanya cara Allah menjadikan diri kita itu menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang muttaqi. Itu menurut sekalian. Dengan maka kita ikuti semua bimbingan dari Allah dari mulai adzan, dari kita mendengarkan adzan, lalu kita ambil wudhu, kita sholat apa ambil wudhu, kemudian sholat sunnah, kemudian uh, mungkin ada mungkin sambil wiridan, ya, tahap ketiga, kemudian nanti ada komah, kemudian itu sholat, kemudian nanti ada setelah sholat kita juga berdoa lagi. Ada 5 tahapan itu semua. Dari 5 tahapan ini paling tidak kita membentuk diri kita, merubah diri kita, merubah anak kita. Maka kita kenalkan anak kita dengan sholat, dengan tauhid, dengan sholat, dengan cara yang benar tadi, dengan kedisiplinan, dengan 5 tahapan ini. Terus menerus setiap hari 5 kali. Apakah sudah bisa membentuk karakter kita? Kalau belum, ayo lagi. Itulah, maka kalau sholatnya betul, kalau ibadahnya betul, ya pasti nanti akan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang kuat, menjadi yang sabar, optimis, bisa memanage waktunya. Itulah, maka dengan bimbingan bimbingan yang diajarkan oleh role model kita, Rasulullah SAW, dengan manual book kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah kita sebagai orang tua bisa menjadi mendidik, menyampaikan, mengajarkan, menghantarkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita, wabil khusus orang tua kita, para pemimpin kita, usaha-usaha kita, orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang mendolimi kita doakan semoga semuanya sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مولونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فالشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تعرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم